Rico melihat putrinya menangis di jalan. Apa yang ia temukan membuatnya terpukul. Iksan Dharma buru-buru keluar dari rumahnya ketika ia melihat sosok kecil duduk di trotoar. Jadwalnya penuh dengan rapat-rapat penting. Tetapi sesuatu membuatnya berhenti. Itu adalah seorang gadis kecil memeluk lututnya, menangis pelan. Ketika ia mendekat dan melihat wajah di balik kacamata merah muda, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah Putri, putrinya yang berusia 8 tahun, yang seharusnya berada di sekolah swasta termahal di Jakarta saat itu. "Putri sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, berlutut di trotoar tanpa peduli dengan jasnya yang mahal. Gadis itu mengangkat wajah kecilnya yang merah karena menangis dan menatapnya dengan ekspresi yang takkan pernah ia lupakan. "Ayah," mulainya dengan suara bergetar. "Ibu bilang ayah bukan ayahku yang sebenarnya." Dunia Iksan berhenti saat itu juga. Kata-kata itu bergema di benaknya, seperti petir di langit yang cerah. Ia merasa kakinya lemas dan harus bersandar di pagar rumah. "Apa yang kamu katakan, Nah?" "Aku dengar ibu bicara di telepon. Dia marah dan bilang ayah bukan ayahku yang sebenarnya dan aku bahkan seharusnya tidak dilahirkan." Iksan menggendong putrinya, merasakannya gemetar di dadanya. Pikirannya berlari mencoba memproses kata-kata itu. Putri adalah gadisnya, putrinya, sejak hari pertama. Bagaimana mungkin Dewi bisa mengatakan hal seperti itu? "Ayo kita masuk," katanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Di dalam rumah, ia menemukan Dewi di ruang tamu dengan gelisah memainkan ponselnya. Ketika Dewi melihat mereka berdua masuk, wajahnya memucat. "Putri, dari mana saja kamu? Sekolah menelepon bilang kamu kabur." "Dewi, kita perlu bicara," kata Iksan dengan suara yang tak bisa dibantah. Ia mengantar Putri ke kamarnya dan memintanya untuk tetap di sana bermain sementara ia berbicara dengan ibunya. Begitu ia turun, ia mendapati Dewi mondar-mandir di ruang tamu. "Iksan, aku bisa jelaskan." "Jelaskan kalau begitu." "Putri bilang ia dengar kamu bicara di telepon bahwa aku bukan ayahnya. Benarkah itu?" Dewi mengalihkan pandangannya. "Aku sedang kesal bertengkar dengan kakakku. Kamu tahu dia bagaimana, selalu memprovokasi tentang kehidupan kita." "Kakakmu, Dewi, kamu selalu bilang kamu anak tunggal." "Aku," ia tergagap. "Dia adalah saudara tiriku dari saat orang tuaku berpisah. Kami tidak akur." Iksan merasa ada sesuatu yang lebih di balik cerita itu. Selama 15 tahun pernikahan, Dewi tidak pernah menyebutkan saudara perempuan. "Dan mengapa kamu mengatakan bahwa aku bukan ayah Putri?" "Aku tidak mengatakan itu, kamu salah paham." Saat itu, Bi Siti, asisten rumah tangga yang telah mengurus rumah selama bertahun-tahun, masuk ke ruang tamu untuk menyajikan kopi. Iksan mengenalnya dengan baik dan melihat tatapan tidak nyaman Bi Siti. "Bi Siti," panggilnya. "Apakah Bibi mendengar percakapan apapun di sini hari ini?" Wanita itu ragu-ragu menatap Dewi. "Bisa bicara," Iksan mendesak. "Iya Pak Iksan, saya dengar. Bu Dewi sedang bicara di telepon dengan sangat kesal. Saya dengar ketika dia mengatakan bahwa Bapak bukan ayah Putri yang sebenarnya dan lebih baik begitu." Wajah Dewi memerah. "Bi Siti, kamu tidak mengerti konteksnya." "Konteks apa, Dewi?" Iksan mulai kehilangan kesabarannya. "Konteks apa yang membenarkan kamu mengatakan bahwa aku bukan ayah dari putriku sendiri?" Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, luangkan waktu untuk meninggalkan suka Anda dan terutama berlangganan saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Lanjut. Keheningan yang menyusul terasa berat. Iksan memandang istrinya seolah melihatnya untuk pertama kali. Dewi selalu tertutup tentang keluarganya, tetapi sekarang ia mulai mempertanyakan segalanya. "Aku akan menjemput Putri di sekolah besok, dan kita bertiga akan bicara baik-baik," kata Iksan akhirnya. "Tolong kamu membuat masalah kecil jadi besar." Masalah kecil jadi besar? Putri kabur dari sekolah sambil menangis karena dia dengar kamu bilang aku bukan ayahnya. Malam itu Iksan hampir tidak bisa tidur. Ia memperhatikan Putri saat gadis itu tidur. Putri memiliki rambut pirang muda dan mata biru. Karakteristik yang tidak ada di keluarga Iksan maupun Dewi. Ia selalu berpikir Putri mewarisi dari kerabat jauh, tetapi sekarang perbedaan itu mengganggunya. Keesokan harinya, Iksan membatalkan semua rapat. Ketika ia tiba di sekolah untuk menjemput Putri, kepala sekolah meminta untuk berbicara dengannya. "Bapak Iksan, kemarin Putri lari keluar kelas di tengah pelajaran. Sebelumnya beberapa anak berkomentar bahwa dia tidak mirip dengan Bapak.
Komentar bagaimana? Anak-anak kadang bisa kejam. Mereka bilang dia sangat berbeda dari bapak. Mungkin dia diadopsi. Putri menjadi sangat kesal dan lari keluar. Iksan merasa darahnya membeku. Anak-anak hanya mengatakan apa yang semua orang bisa lihat, tetapi tidak ada yang berani berkomentar. Di rumah Putri lebih pendiam dari biasanya. Selama makan malam, ia bergantian menatap Iksan dan Dewi, seolah mencoba mencari jawaban di wajah mereka. "Ayah," katanya pelan, "mengapa aku tidak mirip ayah dan ibu?" Iksan dan Dewi bertukar pandang tegang. "Nak, kamu cantik apa adanya. Anak-anak tidak selalu mirip orang tua mereka," jawab Iksan. Tetapi bahkan ia menyadari suaranya terdengar tidak yakin. "Tapi Lukman di kelasku punya mata yang sama dengan ayahnya, dan Sinta punya rambut yang sama dengan ibunya. Aku tidak punya apa-apa yang sama dengan ayah dan ibu." Dewi bangkit tiba-tiba dari meja. "Putri, pergi sikat gigi. Sudah waktunya tidur." Ketika gadis itu pergi, Iksan menatap tajam istrinya. "Dewi, aku ingin melakukan tes paternitas." "Apa, Iksan? Kamu sudah gila?" "Aku tidak gila. Aku ingin menghilangkan keraguan ini sekali untuk selamanya. Jika Putri adalah putriku, tes akan membuktikannya. Jika tidak apa, kamu akan meninggalkan gadis yang kamu besarkan selama 8 tahun. Aku hanya ingin kebenaran. Kebenarannya adalah kamu bersikap konyol. Aku tidak akan mengizinkan kamu melakukan tes seperti itu." Penolakan keras Dewi hanya meningkatkan kecurigaan Iksan. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya luput dari perhatian. Dewi selalu mengelak tentang kehamilan, mengklaim bahwa ia tidak suka membicarakan masa itu karena ia sangat mual. Iksan tidak pernah menemaninya ke janji dokter karena selalu bepergian untuk bekerja. Seminggu kemudian, Iksan berada di kantor Dr. Hadi Santoso, dokter keluarga selama bertahun-tahun, untuk pemeriksaan rutin. Selama konsultasi, ia memutuskan untuk membahas masalah tersebut. "Dokter, apakah Anda mengikuti kehamilan Dewi?" "Tentu saja." "Mengapa bertanya? Apakah ada komplikasi?" Dia selalu bilang dia tidak suka membicarakan masa itu. Dr. Hadi ragu sejenak. "Iksan, ada beberapa hal yang harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, bahkan dari suami." "Jenis hal apa?" "Istrimu melakukan beberapa konsultasi khusus tentang genetika. Dia ingin mengerti tentang karakteristik yang diwariskan. Hal-hal seperti itu." "Genetika? Tapi mengapa?" "Itu harus kamu tanyakan padanya." Iksan keluar dari kantor dokter semakin penasaran. Mengapa Dewi melakukan konsultasi tentang genetika? Kekhawatiran macam apa yang dia miliki selama kehamilan? Ketika ia tiba di rumah sore itu, ia mendapati B. Siti sedang merapikan lemari. "B. Siti, saya perlu bertanya sesuatu." "Sejak kapan Bibi bekerja di sini?" "Sejak sebelum Nona Putri lahir, Pak Iksan, sekitar 10 tahun. Apakah Bibi ingat sesuatu yang aneh selama kehamilan Bu Dewi?" B. Siti menghentikan pekerjaannya dan melihat sekeliling seolah memastikan mereka sendirian. "Bapak ingat Bu Mawar, asisten rumah tangga yang bekerja di sini sebelum saya?" "Ingat, dia dipecat tiba-tiba tepat di akhir kehamilan Bu Dewi. Saya tidak pernah mengerti mengapa. Kasihan dia sudah di sini bertahun-tahun. Dan Bibi tahu di mana dia sekarang?" "Tahu, Pak. Dia bekerja di rumah dekat sini, di daerah Kebayoran Baru." Iksan mencatat alamat yang diberikan B. Siti. Keesokan harinya, ia pergi mencari Mawar. Ia menemukannya sedang menyapu trotoar di depan rumah sederhana. "Bu Mawar, saya Iksan Dharma. Ibu bekerja di rumah saya dulu." Wanita itu sekitar 60 tahun menatapnya dengan terkejut dan sedikit tidak nyaman. "Pak Iksan, bagaimana kabar Nona kecil?" "Dia baik, Bu Mawar. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang waktu ibu bekerja di sana?" Mawar melihat sekeliling gugup. "Pak, saya tidak mau masalah." "Tidak akan ada masalah. Saya hanya ingin mengerti beberapa hal." "Ini tentang Bu Dewi, kan?" Iksan mengangguk. "Saya melihat banyak hal, Pak. Istri Bapak menerima surat yang dia sembunyikan dari Bapak dan memiliki kunjungan aneh ketika Bapak bepergian." "Kunjungan macam apa?" "Seorang wanita yang sangat mirip dengannya selalu datang di malam hari." "Bisa Ibu jelaskan tentang wanita itu?" "Dia sangat mirip dengan Bu Dewi, Pak. Saking miripnya, pada awalnya saya pikir itu Bu Dewi sendiri. Tetapi kemudian saya lihat mereka adalah dua orang yang berbeda." Iksan merasa bumi berputar di bawah kakinya. Dewi punya saudara perempuan dan menerima kunjungan rahasia. Mengapa semua misteri ini?
Dan surat-surat itu, Bu Mawar, ada banyak. Bu Dewi menjadi gugup ketika surat-surat itu datang. Suatu hari saya melihat satu jatuh di lantai dan ia ragu-ragu. Dan apa? Ada beberapa hasil pemeriksaan, Pak, dari rumah sakit, tapi saya tidak bisa membaca dengan baik. Apakah Ibu ingat nama rumah sakitnya? Saya rasa itu yang besar dekat pusat kota. Apa namanya? Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo? Atau yang lain? Oh ya, itu klinik swasta. Tertulis Klinik Kesuburan Harapan Baru atau semacamnya. Iksan berterima kasih kepada Mawar dan pergi dari sana dengan kepala mendidih. Klinik kesuburan, Dewi telah menjalani beberapa perawatan untuk hamil dan tidak pernah memberitahunya. Malam itu, ia menunggu Dewi tidur dan pergi ke kantornya di kamar. Ia menggeledah laci dan map, mencari sesuatu yang masuk akal. Di bagian bawah laci terkunci. Yang kuncinya ia temukan terselip di bawah meja. Ia menemukan map dengan beberapa dokumen. Ada tes kesuburan, korespondensi dengan klinik, dan surat yang ditandatangani oleh seseorang bernama Riana. Surat itu berbunyi, "Kakak, terima kasih untuk segalanya. Aku janji ini demi kebaikannya. Kamu akan menjadi ibu yang lebih baik daripada aku." Iksan membaca surat itu 3 kali sebelum mengerti. Dewi punya saudara perempuan bernama Riana, dan sesuatu yang berhubungan dengan putri telah terjadi di antara mereka. Keesokan paginya, ia menghadapi istrinya dengan dokumen-dokumen itu. "Dewi, siapa Riana?" Wajahnya pucat pasi melihat kertas-kertas itu di tangan Iksan. "Di mana kamu menemukannya?" "Itu tidak penting." "Siapa Riana?" Dewi duduk dengan berat di tempat tidur. Tangannya gemetar. Dia saudara kembarku." "Saudara kembar?" "Dewi, kamu bilang kamu anak tunggal. Kami dipisahkan ketika kami masih bayi. Orang tua kami, ibu kami tidak bisa membesarkan 2 gadis sendirian. Riana diserahkan kepada keluarga yang tidak berhasil. Dia akhirnya tumbuh di panti asuhan. Dan ketika kami bertemu lagi 10 tahun yang lalu, dia sedang bermasalah. Dia hamil dan tidak mampu membesarkan anak." Iksan merasa dunia berputar di sekelilingnya. "Putri adalah keponakanku, putri kandung Riana. Tapi aku membesarkannya sejak dia lahir. Dia adalah putriku. Dan kamu menipuku selama 8 tahun. Aku tidak menipumu. Aku hanya tidak menceritakan seluruh kebenaran." "Di mana Riana sekarang?" "Dia tinggal di dekat sini, di daerah Kebayoran Baru." Iksan ingat bahwa Mawar telah menyebutkan kunjungan wanita yang mirip dengan Dewi. Dia mengunjungi putri kadang-kadang, tetapi selalu seolah-olah dia adalah bibi yang jauh. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, luangkan waktu untuk meninggalkan suka Anda dan terutama berlangganan saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Lanjut. Iksan meninggalkan rumah tanpa mengatakan kemana ia pergi. Ia mengemudi ke Kebayoran Baru, bertekad untuk menemukan Riana. Itu adalah lingkungan sederhana, sangat berbeda dari Pondok Indah, tempat ia tinggal. Ia bertanya di beberapa toko lokal tentang seorang wanita yang sangat mirip dengan istrinya. Itu pasti Riana," kata seorang wanita yang menjual bunga di sudut jalan. "Dia tinggal di jalan di atas sana, rumah kuning dengan pagar hijau." Ketika Iksan mengetuk pintu, seorang wanita identik dengan Dewi yang membuka. Kemiripannya menakutkan, tetapi Riana terlihat lebih kurus, lebih terpengaruh oleh kehidupan. "Kamu pasti Iksan," katanya tanpa terkejut. "Kamu mengenalku?" "Dewi banyak bicara tentangmu. Silakan masuk." Rumah itu sederhana tetapi rapi. Riana membawanya ke ruang kecil di mana ada foto-foto putri di berbagai momen kehidupannya. "Kamu mencintai putriku," kata Riana. "Itu bukan pertanyaan. Putri adalah segalanya bagiku. Aku tahu. Dewi selalu bercerita padaku betapa ayah yang luar biasa kamu. Mengapa kalian melakukan ini? Mengapa kalian tidak memberitahuku kebenarannya?" Riana menghela napas dalam-dalam. "Karena aku adalah bencana, Iksan. Aku terlibat dengan pria yang salah, menggunakan narkoba. Tidak punya tempat tinggal. Ketika aku tahu aku hamil, aku berpikir untuk..." Ia berhenti. "Berpikir untuk menggugurkan kehamilan. Tetapi Dewi meyakinkanku untuk tidak melakukannya. Dia dan kamu telah berusaha memiliki anak selama bertahun-tahun, menjalani perawatan mahal yang tidak berhasil. Jadi kalian memutuskan dia akan berpura-pura hamil?" Dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar hamil. Tetapi kehilangan bayinya di bulan kelima, itu sangat menghancurkan baginya.
Iksan ingat bahwa Dewi telah mengurung diri selama beberapa minggu, mengklaim masalah dalam kehamilan. Ketika putriku lahir, Dewi masih berada dalam periode di mana masih mungkin menjelaskan kedatangan bayi lebih awal. Jadi dia mendaftarkan Putri sebagai putrinya. Dan kamu setuju untuk menyerahkan putrimu begitu saja? Riana mulai menangis. Aku setuju karena aku tahu aku tidak bisa merawatnya. Dewi dan kamu bisa memberinya semua yang tidak akan pernah bisa kuberikan. Rumah pendidikan, kasih sayang, stabilitas. Tapi kamu terus mengunjunginya. Dewi mengizinkanku melihatnya beberapa kali sebulan. Putri mengira aku adalah bibi yang jauh. Lebih baik begitu. Iksan terdiam lama memproses semuanya. Dan ayah kandung Putri menghilang begitu dia tahu tentang kehamilan. Dia adalah pria yang sudah menikah, lebih tua. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Riana, Putri menderita. Dia mendengar Dewi bicara di telepon bahwa aku bukan ayahnya. Dia bingung dan terluka. Aku tahu. Dewi meneleponku sambil menangis kemarin. Dia bertengkar denganku karena aku ingin menceritakan kebenaran kepada Putri. Aku rasa dia sudah cukup umur untuk mengerti. Dan di mana posisiku dalam semua ini? Secara hukum, aku bukan apa-apa baginya. Kamu adalah ayahnya dalam semua aspek yang penting. Iksan, kamu membesarkannya, mencintainya, merawatnya ketika dia sakit, mengajarkannya berjalan, membaca. Ketika Iksan kembali ke rumah, ia mendapati Putri sedang mengerjakan pekerjaan rumah di ruang tamu. Gadis itu berlari memeluknya, seperti yang selalu ia lakukan ketika Iksan tiba. Ayah sedih tadi pagi? Sedikit nak, tapi sekarang sudah lebih baik. Ibu bilang ayah dan ibu punya beberapa masalah, tetapi ayah tetap ayahku. Iksan menatap Dewi yang berada di pintu ruang tamu. Tentu saja aku tetap ayahmu, sayangku. Akan selalu begitu. Malam itu setelah menidurkan Putri, Iksan dan Dewi berbicara selama berjam-jam. Dewi menceritakan detail yang ia sembunyikan, termasuk betapa sulitnya mengambil keputusan untuk membesarkan keponakannya sebagai putrinya. Iksan, ketika aku kehilangan bayi kita, aku pikir hidupku sudah berakhir. Riana muncul hamil dan putus asa, dan itu terasa seperti sebuah isyarat. Tapi kamu seharusnya memberitahuku. Aku takut kamu tidak akan mau membesarkan anak pria lain. Dewi, kita bisa saja mengadopsi anak secara legal, tapi itu tidak akan menjadi keluarga. Putri adalah keponakanku, dia memiliki darahku. Iksan mengerti alasan Dewi, tetapi masih terluka dengan kebohongan itu. Dan sekarang, bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada Putri? Riana ingin berbicara dengannya. Dia pikir Putri sudah bisa mengerti. Aku tidak yakin itu ide yang bagus. Iksan, kebenaran selalu terungkap. Lebih baik dia tahu dari kita daripada dia mengetahuinya secara tidak sengaja. Akhir pekan berikutnya, Riana datang untuk makan malam di rumah. Iksan memperhatikan interaksi antara Riana dan Putri dengan saksama. Gadis itu terpesona dengan bibinya yang sangat mirip dengan ibunya, Bibi Riana. Mengapa Bibi tidak sering datang ke sini? Tanya Putri. Karena Bibi tinggal jauh, sayang, tapi Bibi sangat menyayangimu. Aku juga sayang Bibi. Bibi punya anak. Riana menatap Dewi yang sedikit mengangguk. Bibi punya seorang putri yang sangat istimewa. Tapi dia tinggal bersama orang-orang yang bisa merawatnya lebih baik daripada Bibi. Mengapa? Karena terkadang orang dewasa harus membuat keputusan sulit memikirkan yang terbaik untuk anak-anak. Putri tampaknya menerima penjelasan itu, tetapi Iksan melihat bahwa ia menjadi termenung sepanjang malam. Seminggu kemudian, Putri mulai mengajukan pertanyaan yang lebih langsung. Ibu, mengapa aku begitu berbeda dari ayah dan ibu? Nak, kita sudah membicarakan ini, tapi Bibi Riana sangat mirip denganku. Lebih mirip daripada ayah dan ibu. Dewi menatap Iksan yang mengangguk. Sudah waktunya untuk menceritakan kebenaran. Putri, duduk di sini bersama kami. Kita perlu menceritakan kisah yang sangat penting. Gadis itu duduk di antara mereka di sofa. Bibi Riana adalah saudara kembar ibu. Kami dipisahkan ketika kami masih bayi dan baru bertemu lagi ketika kamu akan lahir. Saudara kembar? Itu sebabnya kalian sangat mirip. Benar. Dan ketika kamu lahir, Bibi Riana tidak mampu merawatmu. Jadi dia meminta ibu untuk membesarkanmu sebagai putriku. Putri terdiam sejenak. Jadi, Bibi Riana adalah ibuku yang sebenarnya. Dia adalah ibumu secara biologis, tapi ibu adalah yang membesarkanmu sejak bayi. Kedua hal itu benar, dan ayah,
Iksan memegang tangan putrinya. Ayah membesarkanmu sejak hari pertama. Ayah mencintaimu lebih dari apapun di dunia. Ayah adalah ayahmu dalam segala hal, tapi ayah bukan ayah kandungmu. Nak, cinta tidak ada hubungannya dengan darah. Itu ada hubungannya dengan perawatan, kasih sayang dengan hadir. Putri memproses informasi itu selama beberapa hari. Kadang-kadang ia mengajukan pertanyaan, kadang-kadang ia diam. Iksan dan Dewi menghormati waktunya. Seminggu kemudian, Putri meminta untuk mengunjungi Riana. Aku ingin tahu di mana ibuku yang biologis tinggal. Mereka semua pergi bersama ke rumah di Kebayoran Baru. Riana menyambut Putri dengan penuh kasih sayang, menunjukkan foto-foto saat ia masih bayi. Bibi mengunjungi aku ketika aku masih kecil, tanya Putri. Ya, Bibi mengunjungimu. Kamu adalah bayi yang sangat pintar. Mengapa Bibi tidak tinggal bersamaku? Riana berlutut setinggi gadis itu. Karena Bibi punya banyak masalah, Putri. Bibi bahkan tidak bisa merawat diri sendiri. Ibumu Dewi dan ayahmu Iksan bisa memberimu kehidupan yang jauh lebih baik. Bibi sedih karena itu? Kadang-kadang Bibi sedih, ya. Tapi Bibi juga senang karena kamu tumbuh dalam keluarga yang sangat menyayangimu. Bolehkah aku memanggil Bibi Riana Mama Riana? Riana mulai menangis. Boleh kalau kamu mau. Dan bolehkah aku terus memanggil ibuku Dewi Mama Dewi juga? Tentu saja. Kamu punya dua ibu yang mencintaimu. Dalam perjalanan pulang, Putri termenung. Ayah, aku beruntung atau tidak beruntung? Maksudmu, nak? Aku punya dua ibu. Itu baik atau buruk? Menurutmu bagaimana? Menurutku itu baik. Lebih banyak orang untuk menyayangiku. Iksan tersenyum merasakan kelegaan yang luar biasa. Dalam beberapa bulan berikutnya, Riana menjadi kehadiran yang lebih konstan dalam kehidupan Putri. Ia datang untuk makan siang pada hari Minggu dan berpartisipasi dalam acara-acara penting seperti presentasi di sekolah. Tetapi situasi hukum masih mengganggu Iksan. Secara resmi, ia tidak memiliki hak apapun atas Putri. Jika sesuatu terjadi pada Dewi, Riana bisa mengambil hak asuh gadis itu. Ia memutuskan untuk mencari seorang pengacara yang berspesialisasi dalam hukum keluarga. Bapak Iksan, Bapak bisa mengadopsi Putri secara resmi, tetapi Riana perlu melepaskan hak-hak keibuannya. Bagaimana jika dia tidak mau? Maka situasinya rumit. Menurut hukum, dia adalah ibu kandung. Iksan berbicara dengan Riana tentang adopsi. Iksan, aku mengerti kekhawatiranmu. Aku akan menandatangani surat-surat agar kamu mengadopsi Putri secara resmi. Kamu yakin? Saya tahu kamu adalah ayahnya. Aku hanya melahirkannya. Proses adopsi memakan waktu beberapa bulan, tetapi akhirnya Iksan menerima dokumen yang secara hukum mengakui dia sebagai ayah Putri. Pada hari surat-surat itu selesai, mereka mengadakan pesta kecil di rumah. Putri tidak sepenuhnya mengerti makna hukumnya, tetapi ia tahu itu penting. Sekarang kamu resmi menjadi putriku selamanya, kata Iksan. Bukankah sudah dari sebelumnya? Kamu sudah di hati, tapi sekarang juga di atas kertas. Itu berarti jika ayah dan ibu berpisah, aku akan tinggal bersama ayah. Iksan dan Dewi saling pandang. Pertanyaan itu mengejutkan mereka. Mengapa kamu memikirkan itu, nak? Tanya Dewi. Karena teman-temanku di sekolah bilang kalau orang tua sering bertengkar, mereka berpisah. Kami tidak akan berpisah, Putri, Iksan meyakinkan. Tapi jika suatu hari berpisah, kami akan mencari cara agar kamu tetap bersama kami berdua, janji Dewi. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, luangkan waktu untuk meninggalkan suka Anda dan, terutama, berlangganan saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Lanjut. Kenyataannya, pernikahan Iksan dan Dewi telah melalui krisis setelah pengungkapan itu. Kepercayaan perlu dibangun kembali. Mereka mulai menjalani terapi pasangan untuk mengatasi masalah yang muncul. Selama salah satu sesi, Dewi mengungkapkan ketakutan lain yang membuatnya menyembunyikan kebenaran. Aku takut Iksan akan meninggalkanku jika dia tahu aku tidak bisa memiliki anak biologis. Tapi kita sudah mencoba selama bertahun-tahun. Kita tahu ada kesulitan, kata Iksan. Tapi mengakui bahwa masalah itu benar-benar dariku, itu berbeda. Dewi, aku mencintaimu. Anak biologis tidak pernah menjadi syarat untuk pernikahan kita. Terapi membantu mereka memahami bahwa situasi itu, meskipun sulit, telah menciptakan keluarga yang unik dan istimewa. Putri, pada gilirannya, beradaptasi dengan baik pada konfigurasi baru. Di sekolah, ketika ditanya tentang keluarganya,
Ia mengatakan bahwa ia punya ibu yang membesarkannya, ibu yang melahirkannya, dan ayah yang memilihnya. Riana juga mulai membangun kembali hidupnya. Dengan dukungan Dewi dan Iksan, ia mendapatkan pekerjaan tetap dan mulai mengambil kursus teknis. "Kalian memberiku kesempatan kedua," katanya selama makan siang hari Minggu. "Maksudmu?" tanya Iksan. "Melihat putriku tumbuh bahagia memberiku kekuatan untuk mengubah hidupku. Jika bukan karena kalian, aku akan terus berada di lubang yang sama." "Kamu berubah karena dirimu sendiri, Riana," kata Dewi. "Aku berubah karena aku ingin menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh putriku sebagai ibu kandungnya." Setahun setelah pengungkapan, keluarga itu telah menemukan keseimbangan baru. Putri lebih dewasa dan percaya diri. Iksan dan Dewi telah memperkuat pernikahan mereka melalui kejujuran dan pengampunan. Riana telah menjadi bibi yang penuh kasih dan hadir, tetapi menghormati batasan. Tetapi masih ada satu pertanyaan yang mengganggu Iksan. Siapa ayah kandung Putri? Dalam percakapan pribadi dengan Riana, ia membahas masalah itu. "Riana, apakah kamu tidak berpikir Putri harus mengenal ayah kandungnya?" "Tidak, Iksan. Pria itu tidak pantas mengenal putriku. Tapi dia mungkin ingin mengenalnya suatu hari nanti. Jika dia mau, ketika dia sudah dewasa, aku akan memberitahu siapa dia. Tapi tidak sebelum itu." "Dia sudah menikah, katamu?" "Ya. Dan ketika dia tahu tentang kehamilan, dia menawariku uang untuk menyingkirkan masalah itu." "Aku mengerti. Iksan, kamu adalah satu-satunya ayah yang Putri butuhkan. Pria itu hanya donor genetik." Iksan puas dengan jawabannya. Ia tidak memiliki rasa ingin tahu yang tidak sehat tentang ayah kandung. Ia hanya ingin tahu apakah pria itu akan menjadi masalah di masa depan. Selama ulang tahun ke-9 Putri, Iksan memberikan pidato yang mengharukan. "Putriku, kamu mengajariku bahwa keluarga bukan hanya darah. Itu tentang pilihan, cinta, dan komitmen. Aku memilih menjadi ayahmu setiap hari." Putri memeluknya erat. "Aku juga memilih menjadi putri ayah-ayah." Pesta itu sempurna. Riana ada di sana, terintegrasi secara alami sebagai bagian dari keluarga. Orang tua Iksan, yang pada awalnya bingung dengan situasi itu, sekarang menyayangi cucu tirinya dan memperlakukan Riana dengan kasih sayang. "Kalian punya keluarga yang sangat istimewa," komentar psikolog anak yang menemani Putri selama adaptasi. "Mengapa?" tanya Iksan. "Karena kalian berhasil mengubah situasi yang rumit menjadi demonstrasi cinta murni." Beberapa bulan kemudian, Iksan dan Dewi memutuskan untuk memformalkan semuanya dalam surat wasiat. Mereka ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi, Putri akan dilindungi dan Riana akan memiliki hak sebagai bagian dari keluarga. "Iksan, boleh aku bertanya sesuatu?" kata Riana selama salah satu pertemuan dengan pengacara. "Tentu. Kamu tidak pernah marah padaku karena menciptakan situasi ini?" Iksan berpikir sejenak. "Awalnya, ya. Aku tidak akan berbohong. Tapi kemudian aku mengerti bahwa kamu melakukan apa yang kamu pikir terbaik untuk putrimu. Sebagai seorang ayah, aku menghormati itu. Terima kasih karena tidak mengeluarkanku dari hidupnya. Riana, kamu bagian dari keluarga kami sekarang. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika berbeda." 2 tahun berlalu sejak penemuan itu. Putri sekarang berusia 10 tahun, adalah gadis yang percaya diri dan terpecahkan. Ia berbicara secara terbuka tentang keluarga berbedanya dan bahkan membantu anak-anak lain di sekolah yang melalui situasi keluarga yang rumit. "Guru saya bilang saya harus menulis tentang keluarga saya untuk proyek sekolah," komentarnya saat makan malam. "Dan apa yang akan kamu tulis?" tanya Dewi. "Saya akan menulis bahwa keluarga bukan hanya yang memiliki darah yang sama, itu adalah yang saling mencintai dan peduli." Iksan tersenyum bangga. "Dan apalagi yang akan kamu tulis?" "Bahwa aku sangat beruntung karena aku punya banyak cinta dalam hidupku." Suatu malam, Iksan mendapati Putri sedang melihat foto-foto lama di ponsel. "Apa yang kamu lihat, nak?" "Foto-foto ketika aku masih bayi. Bibi Riana punya beberapa yang belum pernah aku lihat." "Dan bagaimana pendapatmu tentang foto-foto itu?" "Aku geli melihat betapa kecilnya aku. Dan aku suka melihat Bibi Riana menggendongku." "Mengapa?" "Karena meskipun dia menyerahkanku pada ayah dan ibu, dia mencintaiku. Itu terlihat di wajahnya." Iksan terharu dengan kedewasaan putrinya. "Kamu benar, nak. Dia sangat mencintaimu sehingga dia melakukan pengorbanan yang sangat besar.
Ayah, ketika aku besar nanti dan punya anak, aku akan menjelaskan kepada mereka bahwa cinta itu seperti ini. Melakukan apa yang terbaik untuk orang itu, meskipun sulit. Saat itu Iksan menyadari bahwa semua rasa sakit dan kebingungan beberapa tahun terakhir telah sepadan. Putri belajar tentang cinta sejati melalui pengalamannya sendiri. Pada ulang tahun pernikahan Iksan dan Dewi, 15 tahun setelah menikah dan 3 tahun setelah pengungkapan, mereka memperbarui janji pernikahan mereka. Riana adalah pengiring pengantin Dewi dan Putri membawa cincin. Iksan, apakah kamu menerima Dewi sebagai istri dan menerima keluarga kita yang rumit tetapi penuh cinta? Tanya pendeta. Saya terima dan saya tidak akan menukar keluarga kami dengan keluarga lain. Dewi, apakah kamu menerima Iksan sebagai suami dan berjanji untuk selalu mengatakan kebenaran bahkan ketika sulit? Saya terima dan saya berjanji bahwa keluarga kami akan selalu didasarkan pada kejujuran. Ketika mereka berciuman, Putri berteriak, "Hidup keluargaku yang gila!" Semua orang tertawa. Keluarga itu memang berbeda dari yang konvensional, tetapi penuh cinta dan pengertian. Beberapa bulan kemudian, Riana bertemu Joko, seorang pria duda dengan 2 anak. Iksan dan Dewi senang melihat Riana membangun keluarganya sendiri. Apakah menurut kalian aku bisa memperkenalkan Joko dan anak-anaknya kepada Putri? Tanya Riana. Tentu, kata Dewi, tapi pelan-pelan saja. Biarkan dia terbiasa dengan ide itu. Ketika Putri bertemu Joko dan kedua anaknya, ia bersemangat dengan kemungkinan memiliki sepupu tiri, Bibi Riana. Itu berarti keluarga kita akan menjadi lebih besar? Mungkin jika semuanya berjalan lancar. Bagus, aku suka keluarga besar. Iksan mengamati semuanya dengan kekaguman. Putri telah menjadi gadis yang merangkul perubahan dan konfigurasi keluarga baru dengan alami. Suatu hari, di sekolah seorang ibu berkomentar kepada Iksan, "Putri Anda sangat dewasa untuk usianya. Menurut Anda?" Suatu hari putra saya pulang dalam kebingungan karena orang tuanya berpisah. Putri berbicara dengannya dan menjelaskan bahwa keluarga adalah orang yang kita cintai. Tidak peduli apakah mereka tinggal di rumah yang sama atau tidak. Dia mengatakan itu, mengatakan. Dan itu sangat menenangkan putra saya. Dia memiliki kebijaksanaan yang mengesankan tentang hubungan. Iksan menceritakan kepada Dewi yang bangga, "Putri kita menjadi terapis keluarga," canda Dewi. "Dia belajar dalam praktik bahwa keluarga bisa memiliki banyak bentuk berbeda," jawab Iksan. Pada akhir tahun, Putri terpilih untuk menyampaikan pidato tentang keluarga di wisuda kelas 5. Keluarga, mulainya di mikrofon. Bukan hanya ayah, ibu, dan anak-anak yang mirip. Keluarga adalah orang yang mencintai Anda ketika Anda bahagia dan ketika Anda sedih. Itu adalah yang berkorban untuk Anda. Itu adalah yang memilih Anda setiap hari. Iksan dan Dewi berada di antara hadirin terharu. Riana juga ada di sana, menangis bangga. "Saya punya keluarga yang berbeda," lanjut Putri. "Saya punya ibu yang membesarkan saya, ibu yang melahirkan saya, dan ayah yang memilih saya. Dan mereka semua sangat mencintai saya." Hadirin bertepuk tangan berdiri. Apa yang saya pelajari adalah bahwa tidak peduli bagaimana keluarga Anda terbentuk, yang penting adalah cinta yang ada di antara kalian. Ketika ia turun dari panggung, Putri berlari memeluk mereka bertiga. "Ai, suka pidatoku?" "Kami suka, nak," kata Iksan. "Kamu berbicara dengan sangat baik." "Benar," Dewi setuju. "Kamu sangat bijaksana." "Saya belajar dari kalian," jawab Putri dengan sederhana. Malam itu Iksan merenungkan 3 tahun terakhir. Penemuan itu menyakitkan, tetapi hasil akhirnya adalah keluarga yang lebih kuat dan jujur. "Dewi," katanya sebelum tidur, Terima kasih. Terima kasih." "Untuk apa?" "Karena telah membesarkan Putri. Karena telah memberi Riana kesempatan. Karena telah membangun keluarga yang unik ini. Iksan, aku yang berterima kasih. Karena telah memaafkanku. Karena telah menerima situasi kita. Karena menjadi ayah yang layak bagi Putri. Menurutmu kita mengambil keputusan yang tepat. Lihat Putri, dia bahagia, percaya diri, penuh kasih. Aku rasa ya." Keesokan harinya Iksan terbangun dengan Putri melompat di tempat tidur. "Ayah, aku bermimpi keluarga kita menjadi buku." "Buku?" "Ya sih, itu adalah kisah tentang keluarga yang menemukan bahwa cinta tidak punya resep pasti." Iksan tertawa. "Dan bagaimana buku itu berakhir?"
dengan semua orang bahagia dan saling mencintai. Sama seperti kehidupan kita yang sebenarnya. Tepat, kata Putri, memberikan ciuman di dahinya. Tahun telah berlalu sejak penemuan awal. Putri hampir berusia 13 tahun dan telah menjadi remaja yang dewasa dan seimbang. Riana telah menikah dengan Joko dan sekarang Putri punya 2 saudara tiri yang sangat ia sayangi. Keluarga itu telah tumbuh, tetapi menjaga keharmonisan. Iksan pada usia 45 tahun merenungkan bagaimana hidupnya telah berubah. Perusahaannya berjalan dengan baik, tetapi ia telah belajar untuk lebih menghargai momen bersama keluarga. Dewi pada gilirannya telah mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan sukarela dengan ibu tunggal. Membantu mereka menemukan dukungan dan sumber daya. Itu adalah caraku untuk membalas, ia menjelaskan. Riana mengajarkanku nilai pengorbanan keibuan. Pada ulang tahun ke-13 Putri, Iksan menyiapkan kejutan istimewa. Ia telah membuat album foto yang menceritakan seluruh kisah keluarga sejak kelahirannya. Nak, ini adalah hadiah istimewa. Ini adalah kisah keluarga kita. Putri membolak-balik album, melihat foto-foto saat ia masih bayi. Pertama kali ia secara resmi bertemu Riana, pembaruan janji pernikahan orang tuanya, momen bersama keluarga. Ayah, boleh aku simpan ini selamanya? Tentu saja. Dan ketika kamu punya anak, kamu bisa menunjukkannya kepada mereka. Aku akan menceritakan kepada anak-anakku bahwa keluarga dibangun dengan banyak cinta dan beberapa kejutan. Kejutan? Ya, ayah dan ibu memberiku kejutan menemukan bahwa aku punya 2 ibu. Bibi Riana memberiku kejutan memiliki sepupu. Dan aku akan memberikan kejutan kepada anak-anakku memiliki keluarga yang tidak mengikuti aturan normal. Iksan tertawa. Kamu selalu bijaksana, nak. Aku belajar dari keluarga terbaik di dunia. Malam itu setelah pesta, Iksan, Dewi dan Riana berbicara di teras sementara Putri tidur. Menurut kalian dia akan ingin bertemu ayah kandungnya ketika dia lebih tua? Tanya Riana. Jika dia mau kami akan mendukungnya, kata Iksan. Tapi jujur aku rasa dia puas dengan keluarga yang dia miliki. Iksan benar, Dewi setuju. Putri sangat fokus. Dia tahu siapa orang-orang penting dalam hidupnya. Kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah aku benar untuk tidak menceritakan siapa ayah kandung itu, kata Riana. Mengapa? Tanya Dewi. Karena dia benar-benar tidak pantas mengenal orang luar biasa yang telah dia jadikan. Riana, kamu melindungi Putri sebagai ibu kandung. Itu adalah tanggung jawabmu, kata Iksan. Dan sebagai orang tua yang membesarkannya, kalian memberinya semua yang tidak bisa kuberikan. Kita semua melakukan bagian kita, Dewi menyimpulkan. 2 tahun kemudian, ketika Putri berada di tahun pertama sekolah menengah, muncul situasi tak terduga. Selama pelajaran tentang genetika, ia menjadi penasaran tentang karakteristik herediter dan bertanya kepada Riana tentang ayah kandung. Bibi Riana, apakah ayah kandungku punya karakteristik khusus? Riana ragu-ragu. Mengapa bertanya, sayang? Saya sedang mengerjakan tugas tentang genetika di sekolah. Saya ingin mengerti dari mana beberapa ciri-ciri saya berasal. Riana berbicara dengan Iksan dan Dewi sebelum menjawab. Vito, aku rasa kita bisa menceritakan beberapa hal dasar, kata Iksan. Dia berhak tahu tentang warisan genetiknya. Riana memberitahu Putri bahwa ayah kandung adalah seorang dokter, tinggi, bermata biru seperti dia dan sangat cerdas. Dia masih hidup? Tanya Putri. Ya, tapi dia bukan bagian dari hidup kita. Aku bisa bertemu dengannya jika aku mau. Ketika kamu sudah dewasa, jika kamu benar-benar mau, kita akan membicarakan ini. Baiklah, tapi sekarang aku tidak mau. Hanya ingin tahu untuk tugas sekolah. Iksan merasa lega melihat Putri tidak memiliki rasa ingin tahu yang obsesif tentang ayah kandung. Pada akhir sekolah menengah, Putri diterima di Fakultas Psikologi. Ia ingin membantu keluarga dalam situasi yang rumit, terinspirasi oleh pengalamannya sendiri. Ayah, aku rasa kisah keluargaku mempersiapkanku untuk mengerti bahwa setiap keluarga itu unik. Kamu akan menjadi psikolog yang luar biasa, kata Iksan, bangga. Selama pesta wisuda sekolah menengah, Putri memberikan pidato sebagai perwakilan kelas. Otway, kita tumbuh belajar bahwa keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak. Tetapi hidup mengajarkan saya bahwa keluarga jauh lebih rumit dan indah dari itu.
Keluarga adalah orang yang ada di sisi Anda dalam kesulitan. Itu adalah yang mencintai Anda tanpa syarat. Itu adalah yang berkorban untuk Anda. Iksan, Dewi, dan Riana berada di antara hadirin, bangga dengan wanita muda yang telah mereka besarkan bersama. Hari ini saya meninggalkan sekolah dengan mengetahui bahwa saya adalah hasil dari cinta banyak orang. Dan saya ingin menggunakan pengetahuan ini untuk membantu keluarga lain menemukan jalan mereka sendiri. Setelah wisuda, selama pesta di rumah, Putri mengumpulkan keluarganya. Saya ingin berterima kasih kepada kalian bertiga karena telah menciptakan keluarga yang begitu istimewa. Kalian mengajariku bahwa cinta tidak punya formula pasti, bahwa keluarga dibangun setiap hari, dan bahwa kebenaran, meskipun terkadang sulit, selalu sepadan. Iksan memeluknya. Nak, kamu adalah hadiah yang paling tak terduga dalam hidup kami. Dan kalian adalah hadiah yang paling istimewa dalam hidupku, jawabnya. Riana yang menahan diri untuk tidak menangis akhirnya terharu. Putri, melihatmu tumbuh bahagia adalah kegembiraan terbesar dalam hidupku. Terima kasih karena telah menerimaku sebagai bagian dari keluargamu, Bibi Riana. Terima kasih karena telah memberiku kehidupan dan karena telah memilih orang tua terbaik di dunia untukku. Dewi juga terharu. Nak, kamu mengajariku bahwa menjadi ibu tidak hanya tentang melahirkan. Itu tentang mencintai, merawat, hadir. Dan kalian mengajariku bahwa keluarga dibangun dengan pilihan cinta setiap hari, kata Putri. Malam itu setelah semua orang pergi, Iksan berdiri di teras melihat bintang-bintang. Dewi bergabung dengannya. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya. Bagaimana hidup kita berubah sejak hari aku menemukan Putri menangis di trotoar. Berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi sempurna. Kami menemukan bahwa keluarga jauh lebih indah ketika dibangun dengan kebenaran dan cinta. Meskipun dengan semua rasa sakit di awal, terutama karena rasa sakit, itu membuat kita lebih kuat. Beberapa bulan kemudian, Putri mulai kuliah. Pada hari pertama kuliah, ia menulis esai tentang motivasi pribadi. Saya ingin menjadi psikolog karena saya tumbuh dalam keluarga yang mengajariku bahwa tidak ada konfigurasi yang benar atau salah untuk mencintai. Saya belajar bahwa keluarga dibangun dengan kejujuran, penerimaan, dan banyak cinta. Saya ingin membantu orang lain menemukan bahwa ikatan keluarga mereka, meskipun berbeda, bisa menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Ketika ia menunjukkan esai itu kepada Iksan, ia terharu. Nak, kamu akan mengubah banyak kehidupan dengan pengetahuan ini. Saya harap begitu, Ayah, dan semuanya dimulai dengan keluarga kita sendiri yang bertransformasi. Tahun-tahun berlalu, Putri lulus sebagai psikolog dan berspesialisasi dalam terapi keluarga. Iksan terus menjadi pengusaha sukses, tetapi sekarang mendedikasikan lebih banyak waktu untuk keluarga. Dewi memperluas pekerjaan sukarelanya dan membuka LSM kecil untuk mendukung ibu-ibu dalam situasi rentan. Riana dan Joko memiliki seorang putri bersama. Memberi Putri seorang saudara tiri yang sangat ia sayangi. Pada hari Minggu makan siang keluarga, ketika Putri berusia 25 tahun, ia membuat pengumuman khusus. Teman-teman, saya punya kabar baru. Ada apa, Nak? Tanya Iksan. Aku berpacaran. Serius? Kata Dewi bersemangat. Ceritakan semuanya. Dia bernama Andika, seorang dokter anak. Dan ketika aku menceritakan kisah keluarga kita, kalian tahu apa yang dia katakan? Apa? Tanya semua orang, penasaran. Dia bilang dia ingin bertemu keluarga yang membangun orang yang luar biasa, seperti aku. Riana tersenyum. Sepertinya dia pria yang baik. Dia. Dan kalian tahu mengapa aku yakin? Mengapa? Tanya Iksan, karena ketika aku mengatakan bahwa aku punya 2 ibu dan seorang ayah yang memilihku, dia tidak menganggapnya aneh. Dia bilang itu menjelaskan mengapa aku begitu penuh cinta untuk diberikan. Iksan terharu. Nak, kami tidak sabar untuk bertemu dengannya. Kalian akan bertemu minggu depan. Aku ajak dia untuk makan siang. Dan dia tahu keluarga kita itu intens, kanda Dewi. Tahu. Dan dia bersemangat untuk bertemu kalian. Ketika Andika bertemu keluarga itu, ia terkesan dengan keharmonisan di antara mereka semua. Putri menceritakan kisah kalian, tetapi melihatnya secara langsung jauh lebih luar biasa, katanya kepada Iksan. Mengapa? Karena jarang melihat keluarga yang mengubah situasi yang rumit menjadi demonstrasi cinta murni. Iksan langsung menyukai pria itu. Andika,
Keluarga kami mengajarkan bahwa cinta dibangun setiap hari. Saya harap Anda siap untuk itu. Saya siap, Bapak Iksan, dan saya harap kalian menerima saya sebagai bagian dari keluarga istimewa ini. Kami sudah menerimanya, kata Riana. Siapapun yang mencintai Putri kami diterima. 2 tahun kemudian, Andika melamar Putri. Lamaran itu dilakukan saat makan siang hari Minggu di depan seluruh keluarga. Putri, keluargamu mengajariku bahwa cinta sejati terbuat dari pilihan harian. Aku memilih untuk mencintaimu setiap hari selama sisa hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Putri mengatakannya di tengah air mata kebahagiaan. Upacara pernikahan itu mengharukan. Iksan mengantar Putri ke altar, tetapi berhenti di tengah jalan agar Riana bergabung dengan mereka. Kalian berdua memberiku kegembiraan terbesar dalam hidup, katanya. Adil jika kalian menyerahkannya bersama-sama. Riana, Dewi, dan Iksan berjalan bersama Putri ke altar. Pendeta yang tahu kisah keluarga itu bersikeras untuk menyebutkannya dalam upacara. Hari ini kita merayakan tidak hanya persatuan Putri dan Andika, tetapi juga kekuatan transformatif dari cinta keluarga. Keluarga ini mengajarkan kita bahwa ikatan darah itu penting, tetapi ikatan cinta itu abadi. Selama janji pernikahan, Putri berkata, Candika, keluargaku mengajariku bahwa cinta sejati terwujud dalam pengorbanan, pilihan harian, dan penerimaan tanpa syarat. Aku berjanji untuk mencintaimu seperti itu selama sisa hidupku. Andika menjawab, Putri, keluargamu menunjukkan kepadaku apa artinya mencintai dengan tulus. Aku berjanji untuk menjadi bagimu apa adanya Iksan baginya. Seorang pendamping yang memilih untuk mencintai setiap hari. Pesta itu sempurna. Selama pidato, Iksan mengharukan semua orang. Dapatwe, 27 tahun yang lalu, saya menemukan seorang gadis menangis di trotoar. Saat itu hidup saya berubah selamanya. Putri mengajariku bahwa menjadi ayah tidak ada hubungannya dengan DNA, itu ada hubungannya dengan hadir. Mencintai tanpa syarat dan berkorban. Ia menatap Riana. Riana, terima kasih karena telah mempercayakan putrimu kepada kami. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari keluarga kami. Kemudian ia menatap Dewi. Dewi, terima kasih karena telah membangun keluarga ini bersamaku, karena telah memiliki keberanian untuk membesarkan seorang gadis yang bukan biologis kami. Akhirnya, ia menatap Putri. Dan kamu, putriku, terima kasih karena telah mengajariku bahwa keluarga jauh lebih indah ketika dibangun dengan cinta sejati. Putri bangkit dan memeluk ayahnya. Ayah, terima kasih karena telah memilihku setiap hari dalam hidupku. Setahun setelah pernikahan, Putri dan Andika memiliki seorang putri. Ketika Iksan menggendong cucunya untuk pertama kali, ia terharu. Siapa namanya? Tanyaannya. Riana Harapan, kata Putri. Riana untuk menghormati ibu biologisku, dan Harapan karena dia mewakili harapan generasi baru dari keluarga istimewa kita. Riana, yang hadir di rumah sakit, menangis ketika tahu cucunya akan menyandang namanya. Putri, kamu tidak perlu. Aku mau. Bibi pantas mendapatkan kehormatan ini. Ketika mereka membawa Riana Harapan pulang, seluruh keluarga berkumpul untuk bertemu anggota baru. Dia mirip siapa? Tanya Dewi. Dia mirip Cinta, kata Iksan. Sama seperti seluruh keluarga kita. Riana kecil tumbuh mendengarkan cerita tentang keluarga istimewanya. Sejak kecil, ia belajar bahwa ia punya nenek yang membesarkannya, nenek yang melahirkan ibunya, dan kakek yang memilih untuk mencintai keluarganya. Pada ulang tahun pertama gadis itu, Putri memberikan pidato yang mengharukan. Nak, kamu lahir dalam keluarga yang belajar bahwa cinta tidak punya resep pasti. Kamu tumbuh dalam keluarga yang menemukan bahwa kebenaran, meskipun sulit, selalu sepadan. Dan kamu dibesarkan dalam keluarga yang tahu bahwa pilihan cinta setiap hari membangun ikatan abadi. Iksan, sekarang seorang kakek, mengamati semuanya dengan rasa syukur yang luar biasa. Riana, katanya, menggendong cucunya. Kamu adalah bukti bahwa keluarga istimewa kita terus tumbuh dengan cinta. Malam itu, setelah semua orang pergi, Iksan berdiri di teras. Seperti biasa ketika ia ingin merenung. Dewi bergabung dengannya. Apa yang kamu pikirkan kali ini? Tanyaannya. Bagaimana momen menyakitkan bertahun-tahun yang lalu berubah menjadi berkah terbesar dalam hidup kita? Kamu menyesali sesuatu? Hanya menyesali telah membuang waktu dengan marah dan ketidakpercayaan di awal.
Aku seharusnya merangkul kebenaran lebih cepat. Tapi mungkin kita belum siap sebelumnya. Mungkin semuanya terjadi pada waktu yang tepat. Iksan merenung. Kamu benar. Putri berada pada usia yang tepat untuk mengerti. Kita sudah cukup dewasa untuk menghadapi situasi itu. Riana siap menjadi bagian dari keluarga. Dan sekarang kita punya seorang cucu yang akan tumbuh dengan mengetahui sejak awal bahwa keluarga terbuat dari cinta, bukan aturan. Keluarga kita menjadi contoh, bukan? Kata Iksan. Menjadi. Putri memberitahuku bahwa dia menggunakan kisah kita dalam terapinya untuk membantu keluarga lain. Dan Riana selalu mengatakan bahwa bertemu keluarga lain yang melalui situasi serupa sangat membantunya. Iksan, menurutmu jika kita punya anak biologis, apakah keluarga kita akan seistimewa ini? Iksan berpikir sejenak. Aku rasa akan istimewa dengan cara yang berbeda. Tapi aku tidak akan mengubah apapun. Putri adalah putri kami dalam segala hal yang penting. Dan sekarang kita punya Riana sebagai saudara, Joko sebagai ipar, anak-anaknya sebagai keponakan. Keluarga kita menjadi sangat besar, Iksan tertawa. Maifi Oicha, dan penuh cinta. Beberapa tahun kemudian, ketika Riana Harapan berusia 5 tahun, ia mengajukan pertanyaan yang membuat seluruh keluarga terhibur. Kakek Iksan, mengapa keluarga kita begitu berbeda dari yang lain? Iksan berlutut setinggi gadis itu. Mengapa kamu pikir kita berbeda, cucuku? Karena temanku hanya punya 1 nenek dan 1 kakek. Aku punya 3 nenek dan 1 kakek. Dan itu baik atau buruk? Sangat baik. Lebih banyak orang untuk memberiku hadiah ulang tahun. Katanya membuat semua orang tertawa. Riana, keluarga kita istimewa karena terbuat dari banyak cinta. Beberapa keluarga kecil, yang lain besar. Beberapa mengikuti aturan, yang lain menciptakan aturan mereka sendiri. Yang penting adalah cinta. Dan keluarga kita punya banyak cinta. Punya cinta yang berlimpah, kata Iksan memeluk cucunya. Malam itu saat makan malam, Riana Harapan mengejutkan semua orang. Ibu, ketika aku besar nanti, aku ingin punya keluarga seperti kita. Maksudmu, nak? Terasnya Putri. Aku ingin punya banyak orang yang mencintaiku. Aku ingin memilih siapa yang akan menjadi keluargaku. Nak, kamu akan membangun keluargamu sendiri sesukamu, kata Andika. Tapi aku ingin kalian semua menjadi bagian juga. Iksan terharu. Tentu saja kami akan menjadi bagian, cucuku. Keluarga itu selamanya. Meskipun aku sudah tua seperti kakek. Opa, protes Iksan, aku tidak tua. Semua orang tertawa. Meskipun kamu sudah sangat tua, keluarga kita akan bersama, Dewi meyakinkan. Tahun-tahun berlalu. Iksan berusia 60 tahun, Putri 35 dan Riana Harapan 15. Ketika muncul situasi tak terduga. Selama pemeriksaan medis rutin, Riana Harapan menemukan bahwa ia memiliki kondisi genetik langka yang dapat memengaruhi kesehatannya di masa depan. Itu turun-temurun? Tanya Putri khawatir. Bisa jadi kita perlu melakukan tes pada keluarga untuk lebih mengerti, jelas dokter. Dokter, keluarga kami rumit, kata Andika. Putri menjelaskan situasi keluarga kepada dokter yang terkesan. Saya mengerti. Kita juga perlu tes dari ibu biologis, Ibu. Riana dengan sigap menawarkan diri untuk melakukan semua tes yang diperlukan. Selama proses itu, mereka menemukan bahwa kondisi itu berasal dari pihak ayah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, muncul kebutuhan untuk menghubungi ayah kandung Putri. Riana, kamu bisa menemukannya? Tanya Iksan. Bisa. Saya tahu di mana dia bekerja. Tapi saya tidak tahu apakah dia mau membantu. Mari kita coba, kata Putri. Ini demi kesehatan Riana Harapan. Riana menghubungi Dr. Budi Santoso, ayah kandung Putri. Ia setuju untuk melakukan tes, tetapi meminta untuk berbicara dengan Putri. Kamu mau bertemu dengannya? Tanya Iksan. Ya, aku mau. Bukan karena penasaran, tetapi karena dia mungkin punya informasi penting tentang kesehatan putriku. Pertemuan itu diadakan di kafe netral. Iksan bersikeras menemani Putri. Dr. Budi adalah pria berusia sekitar 60 tahun elegan, tetapi terlihat gugup. Putri, pertama aku ingin meminta maaf, katanya begitu mereka duduk. Maaf? Untuk apa? Karena tidak bertanggung jawab ketika ibumu yang biologis hamil. Karena telah menawarkan uang untuk menyelesaikan situasi itu. Dr. Budi, saya tidak datang ke sini untuk menghakimi Anda, saya datang karena saya butuh informasi medis. Saya tahu, tapi saya perlu Anda tahu bahwa saya menyesali sikap saya setiap hari.
Iksan mengamati dalam diam. Is it that? Anda punya keluarga? Tanya Putri. Saya sudah menikah. Saya punya 2 anak. Saat itu saya sedang mengalami krisis dalam pernikahan dan membuat banyak kesalahan. Anak-anak Anda tahu tentang saya? Tidak ada. Deki Umay tidak pernah memberitahu siapapun. Putri mengangguk. Dr. Budi, saya tumbuh dalam keluarga yang luar biasa. Saya punya semua yang diinginkan seorang anak. Cinta, perhatian, pendidikan, stabilitas. Saya senang mendengarnya. Saya tidak menyimpan dendam pada Anda. Saya mengerti bahwa pada waktu itu, Anda tidak siap menjadi ayah. Terima kasih telah mengerti. Dan tentang tes, saya akan melakukan semua yang diperlukan. Tes mengungkapkan bahwa Dr. Budi memiliki riwayat keluarga dengan kondisi genetik yang sama. Dengan informasi ini, dokter dapat menyusun rencana perawatan pencegahan untuk Riana Harapan. Setidaknya sesuatu yang baik keluar dari pertemuan ini, komentar Putri kepada Iksan dalam perjalanan pulang. Bagaimana perasaanmu melihatnya? Aneh, dia tinggi seperti aku, bermata biru seperti aku. Tapi aku tidak merasakan hubungan emosional apapun. Dan itu mengganggumu? Tidak. Itu hanya menegaskan bahwa keluarga tidak terbuat dari genetika. Ayah adalah ayahku dalam segala hal yang penting. Iksan tersenyum, bangga. Terima kasih, nak. Beberapa bulan kemudian, Dr. Budi menghubungi lagi. Putri, boleh aku bertemu denganmu sekali lagi? Tentu, ada apa? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku menceritakan tentangmu kepada keluargaku. Bagaimana reaksi mereka? Istriku kesal pada awalnya, tetapi kemudian mengerti. Anak-anakku penasaran untuk bertemu denganmu. Putri ragu-ragu. Dr. Budi, saya punya keluarga. Saya tidak mencari pengganti. Saya mengerti. Saya tidak ingin mengambil tempat siapapun. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda punya saudara tiri. Jika suatu hari Anda ingin bertemu dengan mereka. Putri berbicara dengan Iksan, Dewi, dan Riana tentang situasi itu. Bagaimana menurut kalian? Nak, keputusannya ada padamu, kata Iksan. Tetapi ingatlah bahwa kamu selalu bisa memperluas keluargamu tanpa mengurangi cinta yang kami miliki. Itu bisa menjadi tambahan yang menarik untuk keluarga gila kita, Canda, Riana. Dan Riana Harapan mungkin suka punya lebih banyak paman dan bibi. Tambah, Dewi Putri memutuskan untuk bertemu saudara tirinya. Mereka mengatur pertemuan santai di restoran pizza. Dion 30 tahun dan Vina 28 tahun adalah dokter seperti ayah mereka. Ketika mereka bertemu Putri, mereka terkesan dengan kemiripan fisik. Luar biasa betapa miripnya kamu dengan kami, kata Vina. Tapi kamu tumbuh dalam keluarga yang sama sekali berbeda, Dion mengamati. Putri menceritakan kisah keluarganya yang membuat mereka terpesona. Keluargamu sepertinya sangat istimewa, kata Dion. Memang. Kalian mau bertemu dengan mereka? Kami akan senang, jawab Vina. Pertemuan pertama antara kedua keluarga itu surreal. Dr. Budi bertemu Iksan yang menyambutnya dengan sopan. Iksan, terima kasih karena telah membesarkan. Putriku, kata Dr. Budi. Saya yang berterima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk menjadi ayah dari orang yang paling istimewa di dunia, jawab Iksan. Kekeluargaan antara keluarga-keluarga itu mengalir secara alami. Dion dan Vina terpesona dengan Riana Harapan yang mendapat 2 paman dan bibi lagi. Keluarga kita menjadi raksasa, komentar Riana Harapan selama barbeque di rumah Iksan. Dan itu bagus? Tanya Iksan. Sangat bagus. Lebih banyak orang untuk bermain bola denganku. Iksan tertawa. Gadis itu mewarisi kemudahan menerima perubahan dan orang baru dari keluarganya. Setahun kemudian, Dion menikah dan mengundang seluruh keluarga besar ke pernikahan. Sangat mengharukan melihat Dr. Budi, Iksan, Dewi, Riana, Andika, dan semua orang duduk di meja yang sama. Saya tidak pernah membayangkan suatu hari saya akan punya keluarga sebesar dan seberagam. Kira-kira komentar Dr. Budi kepada Iksan. Hidup mengajarkan kita bahwa keluarga bisa mengambil bentuk yang tidak terduga, jawab Iksan. Anda tidak marah pada saya karena telah meninggalkan Putri, Dr. Budi. Jika Anda tidak meninggalkannya, saya tidak akan punya kesempatan untuk membesarkannya. Pada akhirnya, semuanya terjadi sebagaimana mestinya. Selama pernikahan, Putri memberikan pidato yang mengharukan semua orang. Dion, terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk menjadi saudara perempuanmu.
Keluarga kami mengajariku bahwa tidak pernah terlambat untuk memperluas ikatan cinta. Ia menatap meja tempat semua anggota keluarga besar berada. Melihat kalian di sini, saya melihat bahwa keluarga sejati adalah yang kita pilih setiap hari. Beberapa dari kalian memberiku kehidupan, yang lain membesarkanku, yang lain memilihku sebagai saudara. Kalian semua mengajariku bahwa cinta tidak punya batas. Malam itu Iksan merenungkan bagaimana keluarga telah berevolusi, dimulai dengan kebohongan yang menyakitkan dan berubah menjadi jaringan cinta dan penerimaan yang rumit. Dewi, katanya di teras yang sama, keluarga kita telah menjadi demonstrasi hidup bahwa cinta berlipat ganda ketika dibagi. Siapa sangka gadis yang menangis di trotoar itu akan menjadi pusat dari keluarga yang begitu besar dan istimewa. Jawab Dewi. Dan berpikir bahwa kita hampir kehilangan segalanya karena kebohongan. Tetapi kebenaran membebaskan kita dan memperkuat kita. Iksan mengangguk. Kisah kita bisa menjadi buku tentang keluarga. Atau film, Dewi tertawa. Dengan akhir yang bahagia, tambah Iksan. Akhir terbaik, Dewi setuju. 2 tahun kemudian, Vina juga menikah dan keluarga berkumpul lagi untuk merayakan. Riana Harapan, sekarang 18 tahun, memberikan pidato yang mengejutkan semua orang. Bibi Vina, saya tumbuh melihat keluarga kita berkembang dengan cinta. Kalian mengajariku bahwa keluarga bukan lingkaran tertutup, itu adalah lingkaran yang selalu bisa tumbuh. Ia menatap seluruh keluarga. Saya ingin berterima kasih kepada kalian masing-masing karena telah membangun keluarga paling gila dan paling penuh kasih di dunia. Kalian mengajariku bahwa perbedaan membuat kita lebih kuat, bahwa kebenaran selalu sepadan, dan bahwa cinta yang berlipat ganda menjadi lebih besar. Iksan, sekarang 65 tahun, mengamati cucunya dengan kebanggaan yang luar biasa. Riana, kamu adalah bukti bahwa keluarga istimewa kita terus tumbuh dengan kebijaksanaan dan cinta, katanya. Kakek, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu, cucuku. Kakek menyesali sesuatu dalam seluruh kisah ini. Iksan berpikir sejenak, hanya menyesali telah membuang waktu dengan marah dan ketidakpercayaan di awal. Aku seharusnya merangkul kebenaran lebih cepat. Tapi pada akhirnya kalian berhasil, kata Riana Harapan. Kami berhasil. Dan kamu adalah bukti bahwa itu sepadan. Malam itu seluruh keluarga berkumpul di rumah Iksan untuk bersulang terakhir. Bersulang untuk apa? Tanya Andika. Untuk keluarga yang paling tidak terduga dan paling sempurna di dunia, kata Putri. Untuk kebenaran yang membebaskan, tambah Dewi. Untuk cinta yang berlipat ganda, kata Riana. Untuk pilihan cinta setiap hari, kata Iksan. Untuk masa depan keluarga gila kita, Riana Harapan menyimpulkan. Semua orang bersulang, dan Iksan melihat sekeliling meja yang penuh dengan orang-orang yang ia cintai. Akhir cerita. Sekarang beritahu saya, apa pendapat Anda tentang kisah tentang keluarga yang dibangun dengan cinta ini? Apakah menurut Anda keluarga sejati adalah yang kita pilih? Tinggalkan pendapat Anda di komentar. Kami sangat ingin tahu apa yang Anda pikirkan. Dan jika Anda suka, jangan lupa tinggalkan suka Anda dan berlangganan saluran ini untuk kisah-kisah yang lebih mengharukan.